Akhirnya satu keluarga, dia berikut 5 anggota keluarganya masuk Islam. Satu keluarga katanya. Gara-gara ceramah di gereja tadi. Assalamualaikum teman-teman. Masih membahas tentang viralnya ceramah Gus Miftah di dalam gereja. Ya rupanya ya video ini yaitu menimbulkan banyak reaksi dari para netizen. Ya bahkan tidak sedikit dari para netizen ini menganggap bahwa Pak Miftah ini itu telah ya keluar dari agama Islam. Karena surprise agamanya pasti Katolik. Buktinya yang paling besar namanya Paus. Gitu lah kira-kira. Ada 2 mas. Kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaci. Empret kaci itu burung empret yang kepalanya putih. Itu namanya empret kaci. Dan teman-teman, ada sebuah video ya dari Gus Miftah ini ya yang merupakan sebuah tanggapan beliau ya tentang ceramah beliau di dalam gereja. Ya jadi di video ini teman-teman ya Gus Miftah ini kalau kami melihat ya itu bangga dengan ya ceramahnya ya pada saat di gereja itu. Ya sebab ya katanya ya setelah ceramah tersebut ada orang yang awalnya itu beragama Kristen ya kemudian menjadi ateis itu masuk ke dalam Islam ya gara-gara ceramahnya Gus Miftah ya di dalam gereja. Ya subhanallah ya. Jadi seakan-akan beliau ini merasa bangga justru ya dengan ceramah ya yang di dalam gereja itu teman-teman. Dan seperti apa videonya? Ya berikut videonya. Agama kamu apa? Dia bilang, before I am Christian and now atheist. Yeah. Sebelumnya saya orang Kristen, tapi sekarang ateis. Saya tanya, kenapa you ateist? Dia bilang apa? Because God is nothing. Religion is fiction. We are believe in science, not in God. Dia bilang. Terus saya bilang apa? Terus mau kamu apa? Gara-gara saya melihat ceramah you di gereja, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Kemudian saya tanya, do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? No, I don't know about Islam. Saya bilang lagi, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, kenapa Anda ingin masuk Islam? Jawaban dia apa? Kawan-kawan. Iya, apa jawabannya? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islam Anda enjoy, relax, dan menyenangkan. Akhirnya satu keluarga, dia berikut 5 anggota keluarganya masuk Islam. Satu keluarga katanya. Gara-gara ceramah di gereja tadi. Satu keluarga masuk Islam gara-gara ceramah ya Gus Miftah di dalam gereja tadi. Ya. Sebelum kita lanjut, kalian percaya nggak teman-teman? Saya bertanya nih, kalian percaya nggak? Jadi itulah tadi teman-temannya sebuah video tanggapan ya Gus Miftah tentang ya viralnya ceramah beliau di dalam gereja. Ya, jadi ya setelah kita tadi dengar, ya di situ kita bisa lihat bahwa ya Gus Miftah ini merasa bangga justru ya. Merasa senang ya bisa berceramah di dalam gereja. Ya alasannya ya karena ya menurut pengakuan Gus Miftah ya ada satu orang keluarga bahkan satu keluarga loh yang masuk ke dalam Islam. Ya yang sebelumnya itu beragama Kristen kemudian menjadi ateis. Kemudian melihat ceramah ya Gus Miftah di dalam gereja itu langsung memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Ya, itu menurut pengakuan daripada Gus Miftah. Ya, soal benarkah atau tidak ya itu wallahu alam. Ya, artinya kan semua orang ini berhak mengklaim teman-teman. Soal benarnya klaim itu atau tidak itu kan kembali pada akhirnya soal pembuktian itu tadi. Ya, jadi gini teman-teman ya, berbicara tentang hidayah, ya mesti kita pahami bahwa ya soal hidayah ya itu merupakan hak ya prerogatif Allah. Ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa ya menurunkan hidayah. Ya, termasuk bagaimana caranya, yaitu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai seorang manusia tidak bisa mengklaim atau mau mengatur ya atau memprotes lah istilahnya lebih tepatnya. Ya, bagaimana hidayah itu turun kepada seorang manusia. Ya, itu hak Allah sepenuhnya merupakan hak Allah. Ya, bahkan tidak jarang kita dapati hidayah itu turun ya pada saat seseorang itu melakukan kemaksiatan. Ya, jelas-jelas sedang melakukan kemaksiatan. Ya, itu bisa saja terjadi. Ya termasuk perkara hal seperti ini teman-teman. Ya apa yang dialami ya misalkan kita anggap benar ya kita anggap saja benar lah ya pengakuan daripada Gus Miftah ini bahwa adanya satu keluarga masuk ke dalam Islam gara-gara ceramah ya yang beliau lakukan di dalam gereja. Anggap saja benar ya. Ya itu merupakan ya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita sudah paham seperti itu ya seharusnya kita ini tidak pantas ya mengklaim bahwa atas apa yang saya perbuat itu merupakan ya sesuatu yang benar. Ya, ceramah saya di dalam gereja itu adalah sesuatu yang benar, yang dibenarkan dalam agama Islam. Ya, hanya gara-gara ada orang yang mendapat hidayah. Ya. Jadi contoh sederhananya gini teman-teman. Ya, ya. Kalau kalian tahu itu salah satu dampaknya, efeknya membuat kita ini ya, nafsu makan kita ini menjadi kuat. Ya.
membuat nafsu makan kuat itu kan hal yang positif. Ya, tetapi apakah lantas kemudian membuat ganja itu menjadi halal, dibolehkan dalam agama Islam? Kan tidak, teman-teman. Ya, tetap itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya, sekalipun ada manfaatnya di dalamnya. Ya, termasuk hal seperti ini. Ya, pertama teman-teman, ini adalah jelas menyelisih daripada kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu tidak pernah melakukan hal seperti ini. Ya, tidak pernah. Ya, coba berbicara toleransi, ya lebih paham mana Rasulullah SAW atau kita? Ya, berbicara toleransi lebih paham mana antara sahabat Rasul dengan kita? Lebih paham mana? Ya, sudah jelas kalau perkara toleransi itu teman-teman, ya sudah sangat jelas. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, jadi sebatas itu saja. Ketika mereka melakukan ritual-ritual ibadah, ya kita biarkan. Ya, kita persilahkan. Ya, kita tidak mengganggu mereka. Ya. Jangan kemudian kita lagi ini ikut juga nimbrung di situ. Ya, mengenakan atribut-atribut atau simbol-simbol daripada keagamaan mereka. Ya, atau bahkan masuk ke dalam gereja ceramah. Ya, kalau kami merasa kami pribadi perbuatan seperti ini itu merupakan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Ya, untuk apa coba? Ya, untuk apa tujuan beliau melakukan seperti ini? Untuk toleransi. Subhanallah. Umat ini tuh sudah paham tentang toleransi. Ya, buktinya gereja katedral dan Masjid Istiqlal itu berdampingan sampai saat ini. Alhamdulillah ada mayem. Ya. Apakah saat ini negara kita ini darurat toleransi? Kan tidak. Jadi memang ya teman-teman, selalu saja ada oknum-oknum tertentu di negeri ini yang mereka ini membuat narasi-narasi atau perlakuan-perlakuan yang seakan-akan kita ini masih nggak paham tentang toleransi itu bagaimana. Ya. Sempat viral kan beberapa bulan yang lalu, seorang imam besar Masjid Istiqlal sampai cium kening paus, kemudian dibacakan kitab Bible di Masjid Istiqlal. Ya, ini kan sebuah toleransi yang kebablasan, teman-teman. Ya, ini merupakan sebuah toleransi kebablasan. Dan ketika ada orang yang mengingatkan akan hal ini, itu disebut intoleransi. Subhanallah. Di mana intoleransinya? Ya, intoleransi itu kalau kami menghalangi peribadatan mereka. Ini kan tidak. Kami hanya mengingatkan saudara kami yang semuslim, yang offside dalam melakukan toleransi. Itu saja. Ya, itu poinnya tuh. Ya, itu poinnya teman-teman. Kalau kalian paham tentang konten ini, itu sebenarnya poinnya. Kami hanya mengingatkan kepada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih belum paham atau sudah paham tetapi lagi error mungkin sehingga keblinger, sehingga melampaui batas. Nah, kami ingatkan bahwa saudaraku, kalau toleransi itu cukup begini-begini loh. Ya, tidak perlu kita ini sampai seperti ini. Ya, sebatas itu sebenarnya poin daripada konten ini. Dan memang ya teman-teman, kalau kita melihat daripada gaya ceramah Gus Miftah ini, kalau kami pribadi kalau kami duga, yaitu lebih banyak curhatnya, lebih banyak menceritakan tentang pencapaian-pencapaian dirinya. Ya, bahkan kemarin kan sempat viral juga. Ya, coba di dalam majelis dakwanya, di dalam majelis agamanya itu menceritakan tentang persoalan tarif. Ya, beliau mempermasalahkan soal tarif ceramah yang beliau terima. Ya, katanya 75 juta itu masih sedikit. Ya, kok seorang penyanyi dangdutan malah dibayar lebih mahal daripada saya. Subhanallah, ini kan macam apa teman-teman? Ya, apakah pantas pernyataan-pernyataan seperti ini itu diucapkan oleh seseorang yang dianggap ulama, seseorang yang dipanggil Gus? Ya, makanya saya pribadi ini heran sebenarnya, siapa sih sebenarnya orang yang pertama kali memanggil orang ini itu Gus? Ya. Dan semoga kedepannya Gus Miftah ini mau untuk mengintrospeksi diri beliau sendiri. Setelah beberapa kejadian belakangan hari ini, mungkin lagi naik-naik namanya nih, Pak Miftah ini. Nah, seharusnya ini momen yang sangat tepat untuk Pak Miftah ini melakukan introspeksi diri. Ya. Karena gini teman-teman, tidaklah sesuatu yang terjadi itu, entah itu kesakitan atau keburukan yang kita alami, melainkan itu adalah merupakan bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ujian. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya ketika kita mendapati sesuatu yang tidak mengenakkan bagi diri kita, langsung saja kita ini menganggap bahwa ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibadah saya kurang, mungkin lisan saya ini kurang menjaga, saya mudah menggoblokin orang, mudah ngegoblok-goblokin orang, mudah menyakiti perasaan orang lain. Padahal niat saya bercanda tetapi bercandanya itu kelewatan. Nah, seharusnya itu teman-teman. Seharusnya itu.
Ya mungkin ya sudah saatnya memang ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya sosok Pak Miftah ini untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, dan sebenarnya poinnya ya video ini itu untuk ke situ sebenarnya arahnya. Bagaimana Pak Miftah ini mendengar ya sebuah kritikan-kritikan ya yang dengannya itu seharusnya membuat Gus Miftah ini menjadi lebih baik, ya bangun. Ya bukan justru menyalahkan orang-orang yang mengkritik beliau. Ya karena selama kita hidup kita ini tidak akan terbebas dari namanya kritikan. Ya, cuman itu tadi. Ya kalau orang yang baik, ya orang yang cerdas, maka kritikan itu akan membuatnya itu semakin lebih baik, ya bukan justru semakin ya memperburuk keadaannya. Dan seperti biasa, gimana ini menurut kalian teman-teman tentang sosok Gus Miftah ini? Ya, coba kalian komen di kolom komentar kita. Apakah perbuatan yang seperti ini, ceramah di dalam gereja ini, itu bisa mengeluarkan ya, pelakunya itu dari Islam? Ya, atau apakah perbuatan tanggapan dari Gus Miftah ini dengan bangganya ceramah di dalam gereja itu merupakan bentuk ya ciri-ciri Gus Miftah ini ingin pindah agama Islam atau tidak? Ya, coba kalian komen di kolom komentar di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.